tomat, daging, misalnya. Penanggung jawab Puspa Agro ini. Ini Pemprov itu. Pemerintah provinsi. Pernah ketirem toh Puspa Agro lah. Kalau pengen delok langsung ki pertapa yang ada di sini itu nopo ae, gak rumiyin. Apa sing ngenten sing di masuk pertanian buatan jenengan Puspa Agro. Oh gitu. Monggo. Apa tentu ya, itu ya. Enggak apa-apa wis kene wae lho. Sorry. Di sini pertama kali kok memang rautnya sedikit kecewa ketika melihat bangunan semegah ini terus mangkrak. Ya iyalah Pak, ini kan dibayar dengan biaya yang sangat mahal pakai APBD, itu artinya kan uang rakyat. Mestinya ya butuh dijogo yang baik ya, dan semua pemerintah saya kira di semua lah itu pasti tugasnya apa yang sudah ditinggalkan oleh pendahulunya, kalau yang barang apik ya butuh dijogo dan kemudian ya caranya bisa lebih apik lagi kan begitu. Kalau misalkan kita pernah punya ini tempat cukup rame ya mestinya ya apa kemudian bisa jauh lebih rame lagi, ada inovasi yang kemudian bisa dilakukan sehingga semua produk yang masuk di sini, apalagi tadi dibilang pasar induk ya, itu benar-benar bisa mengangkat nilai ekonomi kesejahteraan dari para pelaku usaha, baik itu petani, peternak, kemudian juga pembudidaya dan lain-lain yang bisa mengambil manfaat dari adanya pasar agro Puspa ini ya, Puspa Agro. Jadi itu kan konsepnya. Terus yang kedua, ini kan kita ini punya pelabuhan. Saya berkali-kali bilang, Jawa Timur itu memiliki modal infrastruktur yang sudah luar biasa. Nggak jauh ya namanya pelabuhan. Itu artinya kalau misalnya pasar ini dikembangkan dengan maksimal, kan tidak barang mustahil kalau semua barang-barang yang ada di sini lalu bisa expand kan, bisa dikirim, diekspor ke luar pulau gitu loh. Kemudian ada Kalimantan, bisa kemudian ke Sulawesi dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau ini semuanya lancar, ya pasti produktivitas dari masyarakat Jawa Timur juga akan semakin meningkat. Karena apa? Karena ada demand, ada kebutuhan dari wilayah-wilayah lain, termasuk kemudian untuk bisa memasok wilayah Jakarta dan lain-lain yang se-Indonesia lah. Itu kan kayak gitu. Nah, apalagi yang saya dengar bahwa Puspa Agro ini juga didesain sebagai pasar induk yang tarafnya hingga Asia Tenggara. Tapi mosok kahanane seperti ini gitu loh. Ya kan? Kok tempatnya ini justru mohon maaf ya, saya hanya menjumpain ya beberapa pihak aja yang bahkan usahanya itu berbeda dari semangat ketika didirikannya pasar ini. Ya enggak apa-apa juga karena memang juga memanfaatkan media yang sangat kosong daripada semakin banyak penghuni-penghuni yang nggak pernah kelihatan hantu-hantu ya kan. Nah akhirnya kan bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil yang lain. Nah namun demikian saya pandang dan saya percaya harusnya ini menjadi benar-benar tanggung jawab oleh pemerintah provinsi. Dan saya menyayangkan gubernur yang tidak memberikan perhatian serius apa yang sudah pernah ditanam ya kan. Tapi kemudian dibiarkan tidak berkembang, dibiarkan layu dan pelan-pelan mati ya. Sementara ini semua adalah uang rakyat gitu. Rencana Sekali aja Bu, terkait apa penggeledahan rumahnya Gus Salim. Pas jangan. Ya, aku fokus. Bu, kalau kemarin kan PPDI yang menyelenggarakan Rapimda Perangkat desa. ke Jawa Timur. Nah, Bu Kofifa kan datang itu Bu. Ada disinyalir PPDI ini Perangkat desa itu mendukung Kofifa. Oke, mau ditanyain itu. Iya, bagaimana Bu? Ya, kalau saya boleh ingatkan, Pilgub Jawa Timur ini mudah-mudahan tidak mengulang ya praktek-praktek demokrasi yang tidak sehat. Jadi pola-pola dan cara-cara mendapatkan kekuasaan yang memobilisasi instrumen-instrumen kekuasaan yang menyebabkan Pilgub di Jawa Timur nanti akan jadi cacat, menjadi tidak fair, menjadi tidak adil. Jangan. Apalagi kemudian ada pengarahan dari institusi-institusi negara ya dan lain-lain. Nah, yang kaitannya dengan teman-teman PPDI misalnya perangkat desa dan lain, tapi menurut aku kok mereka nggak akan lupa siapa yang memperjuangkan undang-undang desa di DPR RI itu Mbak Lulu. Ya kan? Yang bisa menikmati kondisi hari ini baik itu teman-teman perangkat desa, kemudian juga kepala desa di seluruh Indonesia dan itu juga termasuk di Jawa Timur, maka mereka mestinya kalau ingat ya, maka yang ada di depan
Sri Kandi yang ada di Badan Legislasi itu namanya Lulu Nurhamda yang sekarang menjadi calon gubernur. Maka menurut saya ayo kita berikan kesempatan yang lebih fair kepada siapapun yang akan punya niat baik memajukan dan memakmurkan Jawa Timur. Nggak usah ada mobilisasi yang secara sembunyi-sembunyi seperti itu. Toh kita semua punya rekam jejak masing-masing. Saya walaupun tidak pernah di eksekutif, tetapi legacy di DPR RI justru bisa dirasakan manfaatnya juga oleh masyarakat banyak. Nah, kalau kayak PPDI, aspirasi mereka itu yang saya perjuangkan dan itu berhasil melalui Undang-Undang Desa. Jadi ojo lali rek, karena Mbak Lulu, itu aja ya. Terima kasih Bu.